Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah Kaifiyat Mujadalah Bapak Dr. Haji Aib Kusnawan, MAG. Yang saya hormati narasumber saya, Saudara Hanif dan Saudari Fahrunaz. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah yang mana telah memberikan kesehatan kita pada kali ini. Tak lupa juga kepada Nabi kita adalah Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya, marilah kita membaca Bismillah. Semoga acara pada kali ini lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hilya Aulia, mahasiswi aktif BKI, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, selaku moderator. Lalu saya perkenalkan narasumber pertama, yaitu Hanif Praditya Fajari, mahasiswa aktif BKI, sebagai tim afirmasi. Dan narasumber kedua saya, Fahrunaz, mahasiswi aktif BKI, sebagai tim aposisi. Kemudian diadakan acara debat ini untuk menyepakati adanya perbedaan pandangan dari kedua belah pihak. Diharapkan diadakannya forum diskusi kedua narasumber bisa menjelaskan persepsi masing-masing sehingga terbangun diskusi yang baik. Latar belakang diskusi kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kaifiyat Mujadalah. Dan diskusi kali ini bertema dampak COVID-19 terhadap pendidikan. Bagi para penonton yang menyaksikan forum debat kali ini, kesimpulan dan lain sebagainya terkait acara debat ini diserahkan kembali kepada masing-masing individu. Lalu kemudian untuk menjaga acara berlangsung dengan tertib, izinkan saya untuk membacakan tata tertib. Pertama, narasumber pertama akan menjelaskan sudut pandang dengan waktu yang telah ditentukan, kurang lebih 5 menit. Dilanjutkan narasumber kedua untuk menanggapi paparan lawan debatnya, kurang lebih 5 menit. Kita lanjutkan sesi inti, yaitu sesi debat. Sesi terakhir adalah pembacaan rangkuman. Ada atau tidaknya titik temu sangat bergantung pada persepsi dan hasil diskusi, serta hasil persepsi masing-masing audiens. Untuk selanjutnya, saya selaku moderator memegang kendali acara sesuai dengan alur dan ketentuan yang telah dibacakan. Langsung saja, yang pertama, narasumber pertama memaparkan sudut pandangnya selama kurang lebih 5 menit kepada Saudara Hanif Praditya Fajari sebagai tim afirmasi. Kepadanya saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih Saudari Hilya Aulia selaku moderator pada perdebatan kali ini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa sih dampak negatif daripada sebuah persekolahan maupun perkuliahan online ini. Mungkin perlu diketahui teman-teman, sudah hampir 1 tahun lebih pandemi COVID-19 di Indonesia ini sudah memasuki wilayah Indonesia. Nah, apa sih banyak sisi negatif maupun sisi positif daripada sebuah pandemi ini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa sih dampak negatif daripada sebuah sekolah atau kuliah online ini. Yang pertama adalah tidak ada pembelajaran luar kelas. Nah, perlu diketahui teman-teman, bagi yang
tidak tidak mengerti pada sebuah kuliah online ini, itu adalah salah satu dampaknya. Kenapa? Karena dari mahasiswa, dari saya selaku mahasiswa ini itu tidak, saya salah satu mahasiswa yang tidak paham pada perkuliahan online ini. Kenapa? Ketika dijelaskan secara online, hanya saya bisa menyimak dan ingin menanyakan, tapi hal-hal yang berkaitan tidak bisa diulangi kembali. Nah, saya ingin kalau misalnya di kelas offline, saya mungkin bisa saja tanya langsung kepada dosen atau guru kuliah atau guru. Nah, ketika online saya harus menjawab seorang dosen atau seorang guru, dan itu mungkin ada sesuatu hal yang ingin dipikirkan terlebih dahulu. Takutnya tidak sopan. Yang selanjutnya adalah proses belajar terasa berat. Beberapa mahasiswa termasuk saya juga merasa berat untuk menghadapi kuliahan atau sekolah online ini. Selanjutnya ialah harus tersedianya sebuah kuota. Nah, itu memerlukan sebuah biaya yang cukup lumayan untuk membeli sebuah kuota, terlebih dari biaya Zoom itu sendiri itu menghabiskan sebagian besar daripada kuota yang dibeli. Mungkin terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu selaku moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Hanif, peneliti pelajari. Kemudian dilanjutkan kepada narasumber yang kedua, yaitu kepada saudari Fahrunaj selaku tim oposisi untuk menjelaskan. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Hilya yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara, dan kepada saudara Hanif yang telah memaparkan opininya. Kali ini saya ingin menjelaskan kebalikan dari saudara Hanif, yaitu dampak positif yang ada kepada dunia perkuliahan pendidikan selama COVID pandemi ini. Yang pertama, sudah pasti kita tahu bahwa kalau dengan adanya daring ini, banyak kreativitas yang muncul gitu. Contohnya tuh seperti misalkan adanya aplikasi-aplikasi pembelajaran yang muncul untuk anak-anak gitu kan. Lalu kita juga bisa lebih mungkin pendekatan antara orang tua dengan anak seperti itu. Jadi mungkin kita yang kuliah gitu kan, atau anak-anak sekolah juga bisa bertanya langsung kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya juga bisa mengawasi anak-anaknya secara langsung. Dan menurut saya juga salah satu dampak positifnya adalah guru-guru maupun dosen pun jadi lebih melek soal teknologi. Apalagi kan kita tahu ya, dunia itu makin lama, makin ke depan itu pastinya teknologi lebih maju gitu. Jadi dengan adanya daring ini, sudah dipastikan pasti dosen-dosen maupun guru-guru yang sebelumnya mungkin tidak terlalu mengerti bagaimana menggunakan Zoom, Google Meet, lalu menjadi lebih tahu, dan nggak soal guru dan dosen aja, kita pun juga sebagai mahasiswi juga kita mungkin jadi lebih akrab sama dan melek sama teknologi seperti itu. Terus juga kita banyak sebetulnya waktu-waktu luang gitu ya yang kita bisa gunakan untuk
mencari kayak materi-materi kuliah yang mungkin sebelum pas dijelaskan kurang mengerti seperti itu. Kan kalau misalkan kita kuliahnya offline gitu, mungkin ada yang sibuk sama organisasi, ada yang sibuk mungkin hal lain gitu kan. Jadi nggak sempat menelaah lebih dalam lagi kalau misalkan di luar mata kuliah itu. Jadi kalau misalkan online kan kita bisa sambil rebahan atau bisa sambil nyantai gitu kan buat nyari kayak apa namanya materi-materi kuliah lebih dalam lagi. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudari Fahrunaz. Kita lanjutkan kepada sesi inti, yaitu sesi debat. Maka diawali dengan tim afirmasi untuk mengemukakan pendapatnya, lalu dibalas oleh tim oposisi. Persilahkan. Terima kasih moderator telah mengizinkan saya untuk berbicara. Sebelumnya saya agak sedikit bersinggungan terhadap pendapat yang telah dijelaskan oleh saudara Ginaul ini. Itu memudahkan guru. Maksud saya itu memudahkan guru itu seperti apa, dari segi apa, sedangkan dari teman-teman guru aja banyak yang kesulitan kalau ia tidak bisa mengakses sebuah gadget atau sebuah ini, karena pada zaman ibu guru atau bapak guru sendiri belum ada namanya gadget. Ya. Terus apalagi ya, paling seperti itu. Dan itu juga telah sudah mengeluarkan uang yang lumayan banyak. Itu di dampak pandemi ini, mencari uang itu sangatlah susah. Udah terlilit di masa pandemi, kita harus menghabiskan sebagian uang untuk membeli kuota, dan mungkin Zoom itu bisa lebih banyak. Dan satu lagi, di murid-murid mungkin bisa saja merasa bosan ketika sudah memasuki sekolah atau kuliah yang online, dan mereka itu kuliah di online di rumah, terus mereka pun ingin merasakan namanya sebuah perkuliahan offline itu. Terima kasih, Ibu Moderator. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Lalu bagaimana tanggapan dari tim oposisi? Iya, oke. Tadi saya udah mendengar pendapat saudara Hanif, dan saya paham kalau misalkan memang banyak dari dosen ataupun guru-guru yang memang pada zamannya memang belum teknologi memang belum semaju saat zaman-zaman kita seperti ini kan. Tapi kalau misalkan guru itu terus berpaku pada kata tidak bisa, itu bagaimana gitu. Sedangkan zaman kita itu yang pasti itu bakal maju terus, yang mau gak mau kita pun harus melek sama teknologi. Sekalipun memang guru itu tidak mengerti, mungkin bisa minta tolong kepada anaknya atau misalkan kepada guru lain yang mungkin lebih paham dengan teknologi yang ada. Terus soal merasa bosan, itu sebetulnya bagaimana kita membangun suasana kelas pada Zoom. Kalau misalkan memang bosan, itu kan berarti memang adanya kesamaan terus-menerus pada tiap pembelajaran. Jadi anak-anak yang ikut Zoom pada mata pelajaran itu atau mata kuliah itu pun pasti merasa bosan gitu. Mungkin harusnya memang kita harus adanya improvisasi guru dalam mengajar, lalu adanya juga kita sebagai mahasiswa itu aktif lagi untuk bertanya. Dan memang kalau dipertimbangkan lagi juga, mau tidak mau ya kita memang harus melaksanakan online ini, karena lebih beresiko lagi kalau misalkan dipaksakan untuk
melaksanakan kuliah offline, karena kita seperti yang kita tahu COVID kan akhir-akhir ini lagi naik lagi ya, dan Bandung juga katanya lagi lockdown lagi. Jadi kalau misalkan dipaksakan untuk offline, nanti bakal ada korban-korban yang lebih banyak lagi, dan pada akhirnya semakin banyak orang-orang yang terkena dan menauzubillah min dzalik ya tidak terselamatkan. Nah, mungkin segitu aja dari tanggapan dari saya. Terima kasih. Lalu bagaimana tim afirmasi? Tanggapannya kembali. Ya kembali lagi saya agak bersinggungan. Kalau misalnya improvisasi, semua guru telah melakukan improvisasi menurut mereka sendiri. Tapi banyak sekali mahasiswa ataupun murid yang apatis terhadap sebuah kegiatan belajar mengajar ini. Ya, itu menjadikan apa? Menjadikan ketika sebuah KBM ini menjadi sangat bosan gitu. Mungkin saya kembali. Sudah dari saya. Terima kasih. Ada tanggapan atau masukan lagi dari tim oposisi? Iya, ada. Kan tadi dibilang ya, banyak kalau misalkan dari guru-guru ataupun dosen itu banyak yang sudah mengimprovisasi gitu. Dan banyak mahasiswa ataupun murid-murid yang apatis. Berarti di sini permasalahannya adalah bagaimana murid atau mahasiswa itu menanggapi dosennya kan. Kalau misalkan dosen ini sudah aktif mengajak mahasiswanya untuk berdiskusi begini lalu lalu murid mahasiswanya apatis, ya berarti permasalahannya ada pada mahasiswanya, karena dosennya sendiri sudah improvisasi untuk membangun suasana kelas pada hari itu, seperti itu. Jadi kayak bagaimana sih, kayak nggak mungkin dong kalau misalkan improvisasi itu cuma ada di satu pihak, nggak bisa dong, kayak cuman dosen doang yang ingin mahasiswanya aktif, sedangkan mahasiswanya sendiri apatis, seperti itu. Ada tanggapan kembali dari tim afirmasi? Kalau misalnya masalah apatis, ya itu mungkin menurut itu kepribadian daripada mahasiswa masing-masing. Dan yang ingin saya kritisi bahwa itu ketika sudah menjalani perkuliahan atau sekolah dengan secara online, itu akan mengganggu sebuah psikis daripada mahasiswa itu sendiri maupun dari siswa itu sendiri, dan itu mengganggu sebuah kesehatan mentalnya. Kenapa? Mereka cepat merasa bosan terhadap di rumah mulu dengan keadaan yang begitu-begitu saja. Ya, mereka ingin merasakan offline kembali. Mereka ingin merasakan bertatap muka kembali seperti sedia kala. Dan guru juga mungkin banyak yang jenuh terhadap sekolah online ini. Dan itu sebagai acuan untuk kita untuk kembali melaksanakan kegiatan secara offline ini. Terima kasih. Lalu, bagaimana tanggapan dari tim oposisi? Iya, tadi kan Saudara Hanif telah menyampaikan kalau misalkan dampak daring ini tuh berpengaruh juga kepada kesehatan mental para mahasiswa ya. Sebetulnya bagaimana mental kita itu juga tergantung mahasiswa itu sendiri. Kalau misalkan dia merasa jenuh, ya harus mau dong mencari bagaimana sih caranya biar kita tuh nggak jenuh gitu. Nggak mungkin dong kalau misalkan ada sesuatu yang salah dalam dirinya itu dibiarkan aja gitu. Kayak nggak mungkin kita stuck
terus di sana. Jadi juga harus harus dicari solusinya dan jangan jangan terlalu fokus pada kata jenuh itu. Misalkan kan di sela-sela lain gitu kan, di luar waktu kuliah, mungkin jenuhnya bisa dipakai buat hal-hal lain gitu kan, misal cari mengikuti webinar kesehatan mental, dan misalkan juga mungkin memperdalam hobi-hobinya gitu. Jadi selama di rumah pun nggak terasa jenuh gitu. Terus juga bisa ngobrol dengan orang tua yang mungkin pengalamannya sudah lebih banyak dari kita, jadi kita bisa saling share gitu, kayak bagaimana sih gitu untuk menanggapi jenuh dari perdaringan ini, seperti itu. Mungkin gitu aja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Hanif Praditya Fajari dan saudari Farnas. Dalam hal ini, saya sebagai moderator bersikap netral kepada tim afirmasi dan oposisi. Saya menyimpulkan dari judul kita, dari tema kita ini, bahwa terdapat sisi positif dan negatifnya. Mungkin dari sisi negatifnya itu jadi proses belajar itu menjadi terasa berat. Kita mesti menyediakan banyak-banyak kuota gitu untuk pembelajaran ini. Lalu dari dampak positifnya juga kita bisa mendapatkan kreativitas atau aplikasi yang muncul untuk pelajar. Dari guru-guru juga bisa lebih menguasai dari sisi teknologinya, bisa lebih mendalam gitu kan. Bisa mencari, kita juga sebagai pelajar, kita juga bisa mencari tahu lebih mendalam pelajaran itu kayak gimana, seperti apa gitu. Bisa kita mencari di sosial media ataupun kita bisa melalui chat pribadi kepada guru ataupun dosen kita. Namun memang benar daring ini berpengaruh sekali kepada kesehatan mental. Tetapi balik lagi kepada dirinya masing-masing, kepada anak-anaknya, bahwasannya belajar ini jangan jangan terlalu dibawa serius, jangan terlalu dibawa fokus. Kita bisa mengikuti webinar-webinar tentang kesehatan mental juga. Jadi kita lebih paham, oh ternyata seperti ini. Kita lebih tahu cara untuk mengatasinya itu seperti apa, mengatasi kejenuhannya itu seperti apa. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya simpulkan. Sepertinya saya katakan di awal, kembali lagi kepada audiens, masing-masing individu itu seperti apa ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari diskusi kami ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.